Menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2024, beberapa pemain timnas Indonesia asuhan Sintayong masih belum memiliki klub baru. Meski sejumlah pemain seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner telah memastikan karir mereka di luar negeri. Ada dua pemain yang hingga kini masih berstatus tanpa klub, yaitu Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. 1. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain muda berbakat yang menjadi andalan di timnas Indonesia. Setelah kontraknya dengan klub Belgia, KMSK DNZ, tidak diperpanjang. Marcelino kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Hingga saat ini, pemain berusia 20 tahun tersebut belum mengumumkan klub baru yang akan ia bela. Namun, rumor yang beredar mengaitkannya dengan sejumlah klub, termasuk klub Thailand, Muangthong United. 2. Tom Haye. Tom Haye, yang juga merupakan pemain asuhan Sintayong di timnas Indonesia, mengalami situasi serupa. Setelah kontraknya dengan SC Heerenveen, klub Belanda, habis pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Haye belum menandatangani kontrak dengan klub baru. Meski begitu, beberapa klub telah dikaitkan dengan Haye, salah satunya adalah klub Italia, FC Como, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Hartono bersaudara. Haye sendiri dikabarkan menolak perpanjangan kontrak dari SC Heerenveen untuk mencari tantangan baru di klub lain. Dengan penutupan bursa transfer yang semakin dekat, masa depan dua pemain ini masih menjadi teka-teki. Para penggemar tentu berharap mereka segera menemukan klub baru dan melanjutkan karir mereka di level yang lebih tinggi. Media Vietnam, Soha.vn, melaporkan bahwa timnas Indonesia baru saja menerima kabar gembira yang disebut-sebut membuat timnas Vietnam merasa khawatir. Kabar yang dimaksud adalah debut dua pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon dari Swansea City dan Elkan Bagot dari Blackpool FC, bersama klub mereka masing-masing di Eropa. Soha menilai bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Nathan Chuaon akan memberikan keuntungan besar bagi pelatih Sintayong dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat skuad Garuda akan berpartisipasi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung dari September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Dalam artikel mereka, Soha menulis, Indonesia mendapat kabar gembira jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Vietnam mungkin khawatir, dan menambahkan, pelatih Sintayong mendapat kabar gembira ketika sejumlah pemain Indonesia baru saja menjadi starter dan tampil memikat bersama klub-klub Eropa. Mereka juga menegaskan bahwa fakta beberapa pemain Indonesia yang bermain di Eropa membantu Sintayong dalam menyusun skuad yang lebih kuat. Banyaknya pemain Indonesia yang merumput di benua biru membuat tim-tim lawan di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, merasa khawatir. Keberadaan pemain yang berkarir di Eropa sudah terbukti mampu meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya pada edisi 2023. Selain itu, timnas Indonesia juga berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pada babak ketiga kualifikasi ini, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Masing-masing tim akan menjalani 10 pertandingan, dengan 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Dua tim teratas dari grup ini akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong berpeluang besar kembali memanggil Elkan Bagot setelah Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen di laga timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ketiadaan Jordi Amat dan Justin Hubner saat melawat ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, membuat Sintayong minim pilihan di lini belakang. Jika mengacu kepada pemain bek tengah murni yang dibawa pada Juni tahun 2024, hanya tersisa JIZ, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Jumlah 3 bek tengah tentu minim, mengingat Sintayong mengandalkan formasi pola 3 bek. Benar, ada beberapa pemain di posisi wingback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah. Sebut saja Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Namun,
Nama-nama di atas takkan sekuat bek tengah murni seperti JIZS ataupun Justin Hubner, karena itu, ada peluang Elkan Bagot kembali dipanggil Shin Tae-yong. Setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Garuda. Bek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret tahun 2024 karena mengalami cedera sementara pada Juni tahun 2024. Bek 21 tahun ini tidak dipanggil karena alasan teknis. Elkan Bagot sendiri sudah mencatatkan penampilan bersama sang klub anyar, Blackpool FC, di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dini hari tadi, Elkan Bagot mentas sebagai starter saat Blackpool FC tandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Bermain selama 65 menit, Elkan Bagot membantu sang tim menang 4-0 menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Rencananya, para pemain yang dipanggil akan berkumpul pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Justin Hubner, seorang pemain sepak bola yang rela kehilangan banyak keistimewaan demi membela timnas Indonesia. Menjadi contoh pengorbanan besar dalam dunia sepak bola. Hubner, yang merupakan pemain keturunan Belanda, resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Keputusan Hubner untuk menjadi WNI bukanlah hal yang mudah. Dia harus merelakan paspor dan kewarganegaraan Belanda yang selama ini dimilikinya. Keputusan ini membawa konsekuensi besar, termasuk kehilangan sejumlah keistimewaan yang seharusnya bisa ia nikmati sebagai warga negara Belanda. Salah satu keistimewaan yang harus dilepaskan oleh Hubner adalah kemudahan tinggal dan bekerja di Belanda, tanah kelahirannya sendiri. Kini, dengan statusnya sebagai WNI, ia menjadi orang asing di negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Selain itu, Hubner juga harus mengurus izin kerja sebagai pemain asing non-Uni Eropa jika ingin bermain di Eropa, yang tentunya tidak semudah saat ia masih memegang paspor Belanda. Jika tetap memegang paspor Belanda, Hubner bisa dengan mudah mengurus izin kerja di berbagai negara Eropa, mengingat ada keistimewaan tersendiri bagi tenaga kerja di negara-negara anggota Uni Eropa. Tak hanya itu, di Inggris, khususnya di Liga Premier, Hubner juga akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan izin kerja. Hal ini disebabkan oleh aturan ketat yang berlaku, termasuk persyaratan peringkat negara asal pemain di FIFA. Dengan peringkat FIFA Indonesia yang tidak setinggi Belanda, proses untuk mendapatkan izin kerja di Inggris bisa menjadi lebih rumit. Meskipun demikian, Hubner tetap merasa senang dan bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Baginya, bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan, ujar Hubner saat resmi menjadi WNI pada Desember tahun 2023. Ya, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, tambahnya. Kisah pengorbanan Justin Hubner yang rela kehilangan banyak keistimewaan demi membela timnas Indonesia ini tentu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.